mekanisme ya. Kita harus punya mekanisme terkait bagaimana melakukan pengamanan di sisi network. Jadi kalau di network ada malware ya, misalkan ransom, ada virus, ada trojan, kemudian ada serangan denial of service. Jadi kalau serangan denial of service itu kan artinya mengirimkan paket dengan jumlah yang banyak, sehingga dengan begitu perangkat network kita menjadi down ya. Jadi ada DOS, ada DDoS ya. Jadi kalau DOS itu yang melakukan serangan denial satu perangkat, sedangkan kalau DDoS berarti dia melibatkan banyak perangkat di situ untuk mengirim paket dengan jumlah yang banyak. Jadi bagaimanapun network itu ada batasannya juga ya. Kalau jumlah traffic sangat banyak, tentu menyebabkan terjadinya flooding. Network kita jadi terganggu, sehingga dengan begitu menyebabkan perangkat selanjutnya sulit untuk berkomunikasi. Ada paket sniffing. Kita harus hati-hati dengan data yang dipertukarkan dalam jaringan. Bisa ada hacker di sana yang berusaha untuk melakukan sniffing. Ada hacker yang berusaha untuk mengcapture paket-paket yang dipertukarkan dalam jaringan, sehingga dengan begitu dia bisa mengetahui apa saja data yang dikirim. Apa data yang dikirim dan apa data yang diterima. Man in the middle attack, network scanning. Nah ini kalau kita berbicara ancaman dari sisi network. Ancaman dari sisi host ada apa? Berarti kalau kita bicara host kan kita bicara endpoint ya. Ada server, ada perangkat mobile, ada komputer customer ya, komputer customer service, laptop. Jadi endpoint yang perangkat ujung ya. Ada apa di situ? Ada malware. Jadi sama, di network ada malware, di host juga ada malware. Cuma fokusnya host fokus malware di host itu untuk menginfeksi hostnya. Kalau malware di network ini kadang biasa untuk membanjiri traffic, overloading ya. Misalkan kalau worm itu kan di dalam network dia menggandakan diri sebanyak mungkin di dalam jaringan, sehingga menyebabkan terjadinya flooding di dalam network. Ada malware, ada ransomware, ada unauthorized access, ada akses yang tidak sah, akses yang ilegal, brute force attack, insider, ancaman dari dalam, impostor. Tadinya mungkin kalau pernah update informasi ya, jadi ada salah satu perusahaan yang di luar ya, tapi bukan di Indonesia ya, ada di Wakanda lah gitu ya. Nah, jadi salah satu stafnya itu diberhentikan, mungkin karena sesuatu ya, berbuat sesuatu yang fatal ya atau apa. Karena kebetulan orang ini punya akses ke database, dia hapus database, selesai, game over. Betul tidak? Game over, selesai. Artinya apa? Orang itu jadi insider threat. Jadi tidak ada urusan mau dia eksternal atau internal, security itu harus diberlakukan secara adil. Kita kadang security-nya kuat di luar tapi lemah di dalam. Kenapa bisa lemah di dalam? Karena mungkin dari sisi kebijakannya, dari sisi konfigurasinya juga. Makanya kadang kalau yang seperti itu kita tangani dengan yang namanya least privilege ya. Ya, dia boleh programmer, dia boleh database engineer, tapi operasional yang bisa dilakukan di database sangat terbatas. Dia hanya bisa insert misalkan, nggak bisa edit, nggak bisa hapus. Dia hanya bisa insert kalau ada kesalahan,
Udah bisa hapus, edit saja. Atau bahkan ada yang strict, Pak. Dia cuma bisa insert. Kalau ada kesalahan nggak boleh dihapus, diinsert baru lagi. Ada lagi. Jadi fungsionalitasnya dibatasi ya, fungsionalitasnya dibatasi. Kalau kebutuhannya hanya untuk insert ya insert. Takutnya apa? Takutnya disalahgunakan. Dia punya privilege, takutnya disalahgunakan. Atau bisa jadi akun orang itu di take over hacker, wah senang hackernya. Jadi ini sering saya temui, ada akun yang mana akun itu levelnya setara root, wah nggak boleh. Jadi nggak boleh ada akun yang levelnya di atas rootnya, boleh. Setara root aja nggak boleh, apalagi di atas root nggak boleh. Jadi nggak ada ya di atas root, ada. Root itu paling tinggi. Tapi ada. Jadi dikasih hak akses yang level privilege-nya sama dengan root. Wah, hackernya senang, ngapain saya capek-capek hack rootnya dulu. Mending saya hack usernya. Cukup hack user, ternyata kita punya akses yang sama dengan root, yang sudah cukup untuk melakukan hacking. Dan itu pun akun administrator nggak boleh selalu sering-sering digunakan. Akun administrator digunakan kadang hanya untuk kebutuhan urgent, kebutuhan recovery. Tapi kalau operasional itu harus ada akun-akun tersendiri dengan hak akses yang terbatas tentunya. Nggak boleh yang overpower. Bayangkan. Jadi kalau dia hanya punya kebutuhan untuk view ya sudah. Kalau kebutuhannya untuk melihat ya view saja, jangan sampai bisa insert. Jangan sampai bisa ini. Kalau kebutuhannya untuk insert, ya insert saja, jangan sampai bisa hapus. Dan kadang ada organisasi yang menerapkan mekanisme approval. Boleh ada perintah hapus, boleh ada perintah edit, tapi melalui approval dari tim yang lain dulu. Jadi dipastikan bahwa memang aktivitas yang dilakukan memang sah gitu, baru dikasih approval. Jadi tergantung seperti apa selanjutnya kebijakan dari internal organisasi. Unauthorized configuration check, physical tip of tampering, physical attack. Nah ini hati-hati, physical attack. Aktornya kalau nggak bisa nyerang secara logik, bisa jadi dia nyerang secara fisikal. Makanya hati-hati. Perangkat-perangkat network jangan sampai kelihatan itu. Makanya perangkat-perangkat network, router, switch, jalur backbone itu nggak kelihatan. Jadi kalau ada lemarinya dikasih masuk di lemari terus dikunci. Karena apa? Karena ada physical attack. Saya bisa saja bawa laptop modal pakai kabel TV. Cari switch di mana switch, saya colok, tak, kebetulan ternyata IP DHCP. Saya langsung dapat IP bergabung dalam satu jaringan. Jadi idealnya dia harus dilimitasi. Alokasi IP-nya alokasi sesuai dengan kebutuhan, berapa jumlah staf pegawai ya. Itu pun disegmentasi lagi ya. Antara networknya sales berbeda dengan networknya IT, dengan IT dan itu ada VLAN virtualan masing-masing. Nah kemudian ada application trip. Ada juga ancaman yang bisa terjadi dari sisi aplikasinya. Ada SQL injection, ada process scripting, process request forwarding. Nanti kita coba demonstrasikan. Ya. Artinya ini ancaman-ancaman yang bisa terjadi. Ini kalau kita lihat dari, dan ancaman itu bisa terjadi dari sisi usernya juga. Misalkan user bisa